Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Pak Hakim, dari Unit Layanan Pendidikan Inklusif Sekolah Islam Plus Darul Jannah akan sedikit sharing tentang program pembelajaran individual atau PPI. Untuk itu, mari kita mulai sharing ini dengan membaca basmalah dan solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendidikan inklusif, program pembelajaran individual adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk sedikit sharing tentang mengapa perlu PPI, apa itu PPI, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan PPI, dan bagaimana pembuatan PPI itu. PPI didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pendidikan bagi siswa. Dalam hal ini contohnya untuk siswa berkebutuhan khusus. Mengapa siswa berkebutuhan khusus perlu PPI? Pertama, menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 bahwa setiap siswa berkebutuhan khusus yang menerima layanan pendidikan inklusif harus memiliki PPI. Kedua, PPI membantu sekolah memenuhi kebutuhan khusus siswa tersebut. Pada pasal 7 Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dinyatakan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Sedang pada pasal 8 dinyatakan bahwa pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Mengapa PPI itu perlu? Dalam penyusunan PPI memberikan dua kegunaan. Yang pertama, mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam penanganan anak, mendiskusikan semua kebutuhan anak, dan bersama-sama mengambil keputusan tentang pengarahan yang tepat bagi proses belajar anak. Yang kedua, menciptakan dokumentasi yang menjabarkan rencana tim dalam memenuhi kebutuhan anak. PPI adalah program yang menetapkan daily performance, apa yang akan dilakukan oleh siswa sekarang, apa yang sudah siap siswa pelajari, prasyarat, kematangan emosional dan keterampilan, serta beberapa cara terbaik mengajarkan program sesuai dengan kebutuhan anak, meliputi metode dan atau teknik dalam proses pengajarannya. Setiap pihak harus berbagi informasi secara terbuka agar PPI tersusun secara objektif. Apa yang terjadi di rumah belum tentu tampil di sekolah dan sebaliknya, terutama pada anak yang cenderung mengalami kesulitan melakukan generalisasi. Penulisan PPI harus menggunakan istilah yang mudah dipahami dalam bahasa sehari-hari, mengandung detail penting berisi kemampuan yang dimiliki atau dicapai oleh anak. Harus mengingat bahwa PPI akan dibaca dan dilaksanakan oleh seluruh tim edukasi anak yang terdiri atas orang tua, guru, terapis, dan juga shadow bila ada. Siapa saja yang perlu terlibat dalam penyusunan PPI? Yang pertama adalah orang tua.
Yang kedua, guru kelas, guru pembimbing khusus, guru pendamping atau shadower jika ada, tenaga ahli atau psikolog jika dirasa perlu, siswa sendiri disesuaikan dengan karakteristiknya, dan pihak-pihak lain yang tahu kekuatan dan kebutuhan siswa seperti terapis. Penting untuk dihadiri semua yang terlibat dalam pendidikan anak yang bersangkutan. Nah, siapa yang bertanggung jawab menyusun PPI setelah semua data terkumpul? Menurut Quill 1995 menyatakan bahwa praktisi luar sekolah merupakan pilihan bijak, objektif dan tidak memihak untuk menyusun PPI tersebut. Tetapi ada juga sebagian lembaga menunjuk pegawai di dalam sekolah, tentunya yang memiliki latar belakang memadai untuk menyusun PPI, seperti GPK, wali kelas, ataupun koordinator pendidikan inklusif itu sendiri. Sekarang, bagaimana proses pertemuan PPI tersebut? Apa yang dijalankan pada proses pertemuan tersebut? Yang pertama adalah pengumpulan informasi atau data dari semua pihak yang terkait. Yang kedua, bicarakan semua informasi yang berkaitan dengan kelebihan dan atau kekurangan serta kebutuhan anak dalam hal pendidikan. Dan yang ketiga adalah kita membuat catatan-catatan hasil dari diskusi tersebut. Data apa saja sih yang perlu dikumpulkan untuk menyusun PPI itu? Yang pertama adalah data pencapaian anak di sekolah, baik akademis maupun non-akademis, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, informasi dari rumah mengenai kebiasaan anak yang mungkin berkaitan dengan prestasi anak di sekolah. Dan yang ketiga, data medis bila diperlukan dari dokter anak. Nah, sekarang kira-kira berapa sering dan berapa lama pertemuan PPI tersebut? Pertemuan PPI harus terjadi setidaknya sekali dalam setahun. Ini berarti tim PPI minimal menghadiri setidaknya satu pertemuan PPI setiap tahunnya. Tim PPI dapat meminta pertemuan PPI lagi jika salah satu dari tim PPI berpikir bahwa itu perlu untuk mengevaluasi lagi PPI atau membuat perubahan. Pertemuan PPI biasanya sekitar 60 menit sampai 120 menit, tergantung karakteristik dan kebutuhan siswa yang akan kita bahas. Secara singkatnya, pembuatan PPI dapat dilihat pada bagian berikut ini. Yang harus dilakukan oleh tim pertama kali adalah mengobservasi siswa. Yang kedua, lakukan identifikasi siswa. Cari kelebihan dan kekurangan siswa. Kemudian, tim membahas dan berdiskusi tentang prioritas program yang akan dijalankan dalam 1 tahun berjalan. Tentukan jangka waktu dan program serta siapa penanggung jawab dalam pelaksanaan PPI tersebut. Dalam penyusunan program, dapat dibedakan menjadi program akademik dan non-akademik. Tentunya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa tersebut. Untuk akademik, bisa kita pilah-pilah berdasarkan mata pelajaran yang memang dirasa perlu dibuat PPI. Sedangkan program non-akademik juga kita bisa lihat sejauh mana program non-akademik itu yang diperlukan untuk menunjang program akademik yang memang menjadi prioritas program hasil dari diskusi bersama. Untuk yang terakhir,
Bagaimana sih format PPI itu? Yang jelas, tidak ada format baku untuk PPI. Format bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter sekolah. Format setiap sekolah tentunya bisa berbeda-beda. Oke teman-teman, demikian sharing tentang program pembelajaran individual kali ini. Moga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.